Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, walaupun masih dalam situasi pandemi, kita masih dapat melaksanakan kajian rutin kita yang sempat tertunda karena beberapa alasan. Kita patut bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk hidup, diberi umur panjang, dan pada hari ini diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat melaksanakan atau mendalami salah satu kitab terbaik yang pernah ditulis oleh ulama kita, yaitu kitab Madarij As-Salikin karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mudah-mudahan ini barokah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab yang kita kaji ini. Pada malam ini kita akan membahas mengenai panca indera, yang menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, panca indera yang 5 itu memiliki kewajiban-kewajiban. Setiap panca indera memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari usaha untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panca indera diciptakan, mata, telinga, dan seterusnya, itu bukan untuk tujuan yang sia-sia. Ada maksud di balik itu, di samping sebagai sebuah kenikmatan, di samping sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Panca indera juga diciptakan untuk membantu kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh sangat indah sekali fungsi yang dimainkan oleh panca indera ini. Dan bagaimana bahasa Arab, terutama bahasa Al-Quran, membahasakan fungsi-fungsi itu. Kalau kita merenungkan istilah-istilah dalam bahasa Arab, istilah Al-Quran yang digunakan untuk umpamanya dalam bahasa Indonesianya itu mendengar umpamanya. Kalau kita renungkan maknanya, itu tidak lain dan tidak bukan mendengar, melihat, dan seterusnya. Itu adalah jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya, bahasa Arab memang bahasa yang agung. Sehingga kalimat-kalimat yang digunakan itu menuntun kita untuk memahami dalam konteks tema kita pada hari ini, fungsi panca indera yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang harus kita pahami adalah bahwa panca indera itu sifatnya fisik. Panca indera itu sifatnya fisik. Contohnya mata umpamanya, itu fisik. Telinga itu fisik. Tapi fungsi daripada mata, daripada telinga, itu tidak fisik.
itu batin. Beberapa filsuf muslim mengatakan bahwa mata umpamanya itu raga. Sementara fungsi mata yaitu penglihatan itu adalah jiwa. Jadi jiwanya penglihatan, jiwanya mata adalah penglihatan. Jadi mata itu raga, jiwanya penglihatan. Hal yang sama bisa kita katakan untuk telinga. Telinga itu raga, mendengar itu jiwanya. Kemudian otak itu raga, tapi berpikir itu jiwanya. Hati itu raga, jiwanya adalah, ada yang mengatakan tafakkur, ada yang tazakur, ada yang ta'amul, macam-macam. Jadi harus dibedakan antara raga dan jiwa. Maka banyak orang yang punya mata tapi tidak punya jiwa. Dalam bahasa Indonesia kita sering mengatakan menjiwai. Kalimat menjiwai ini sesungguhnya syarat dengan makna filosofis. Kalimat menjiwai. Ada orang yang tidak bisa menjiwai kehidupannya. Ada orang yang tidak bisa menjiwai perannya dalam hidup. Itu artinya dia punya mata tapi tidak bisa memanfaatkan penglihatannya. Dia seperti orang buta. Dia punya telinga tapi tidak bisa memanfaatkan pendengarannya. Jadi dia tidak bisa menjiwai pendengaran, tidak bisa menjiwai telinganya, kira-kira begitu. Karena itu panca indera ini memiliki fungsi yang lebih dari sekedar untuk melihat atau untuk mendengar atau untuk merasa. Mari kita perhatikan umpamanya indera yang pertama, yaitu indera pendengaran. As-sama. As-sama. Baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, penamaan indera pendengaran sendiri itu sudah mengundang banyak pertanyaan ya, atau memancing rasa ingin tahu. Indra, panca indra. Indra itu kan sesuatu yang indrawi. Sesuatu yang nampak, ya, sesuatu yang nampak, yang indrawi. Karena indrawi bisa dilihat, mestinya kita mengatakan indra telinga. Mestinya indra telinga. Tapi dalam bahasa kita mengatakan indra pendengaran. Padahal pendengaran ini bukan indrawi. Nah, dalam konteks ini bahasa Indonesia bagus, ya. Jadi luar biasa ini. Ketika bicara indra, itu tidak menyebutnya indera telinga, tapi indera pendengaran. Artinya tidak merujuk kepada raganya, tapi merujuk kepada jiwanya, kepada fungsinya. Fungsi telinga adalah untuk pendengaran. Dalam bahasa Arab disebut as-sama. As-sama, bukan al-uzun. Kalau al-uzun itu raganya, telinganya. Tapi kalau as-sama itu fungsinya, jiwanya, pendengaran. Bukan telinga tapi pendengaran. Nah, as-sama sendiri itu artinya, kalau dalam bahasa Arab as-sama itu sering diartikan sebagai
apa ya, mendengarkan lah, mendengarkan pembicaraan orang, mendengarkan pembicaraan orang. Namun selain as-sama, dalam bahasa Arab itu ada yang namanya istima. Istima. Nah, istima ini beda dengan as-sama. Ya. Derajatnya di atasnya mendengar. Dan ini juga fungsi daripada indera pendengaran. Karena itu kalau boleh kita ranking, fungsi indera pendengaran itu yang pertama adalah as-sama, mendengar. Mendengar itu adalah seperti kalau umpamanya sekarang ini hujan umpamanya, lalu telinga kita mendengar ada hujan, itu sama. Mendengar hujan dan berhenti pada mendengar. Oh, ini hujan, selesai. Itu as-sama. Tapi kalau istima itu diartikan dalam beberapa kamus, ya, dalam beberapa kitab diartikan sebagai idrok. Idrok ma yaquluhu al-mutahaddis. Mengetahui. Mendengar tapi untuk mengetahui. Mendengar tapi untuk mengetahui. Jadi umpamanya saya mendengar hujan umpamanya, enggak berhenti hanya mendengar. Dengan melihat hujan, kemudian dari situ saya tahu, oh Allah sungguh maha besar. Karena mampu, karena dapat menurunkan hujan sedemikian rupa yang prosesnya kalau secara ilmiah bisa dijelaskan sungguh sangat luar biasa. Itu istima. Karena itu ketika Allah bicara kepada Nabi Musa dan ada perintah mendengar dari Allah kepada Nabi Musa, itu redaksi yang digunakan fastami'. Ya, fastami' lima yuha. Bukan fasma, bukan isma, tapi fastami' lima yuha. Nah, fastami' lima yuha ini artinya dengarkanlah apa yang telah diwahyukan. Tapi proses mendengar dalam konteks ini istima itu bukan hanya mendengar lalu selesai, bukan. Tapi mendengar untuk kemudian dipelajari. Jadi wahyu itu diturunkan tidak hanya untuk didengarkan tapi juga untuk dipelajari. Dan ini bedanya dengan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang dimulai dengan iqra, membaca. Kalau wahyu pertamanya Nabi Musa, istami' lima yuha. Jadi Nabi Musa ini wahyu pertamanya istami', dengarkan. Kalau Nabi Muhammad alaihi wassalam, iqra, bacalah. Kedua-duanya menjurus kepada hal yang sama, yaitu ma'rifatullah, sama-sama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang namanya as-sama', ya, mendengar. Tapi hanya mendengar suara. Kita keluar ke jalan-jalan, kita mendengar macam-macam, itu mendengar. Tanpa ada usaha untuk memahami. Tapi kalau istima' itu mendengar yang mengandung memahami, mengandung idrok, pengetahuan. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah insot. Kalau kita sholat Jumat itu kan ansitu wasma'u. Ansitu wasma'u.
Kenapa kok tidak wastami'u, kok malah ansitu wasma'u. Wasma'u itu kan dengarkan, dengarkan yang tanpa pengetahuan. Kenapa kok begitu? Karena di depannya sudah ada ansitu. Nah, ansitu atau insot itu diam untuk istima. Bukan untuk sama, tapi untuk istima. Karena itu kalau dikatakan ansitu wastami'u itu kontradiktif. Atau pengulangan lah ya, bukan kontradiktif. Itu pengulangan yang tidak berguna. Karena ansitu itu artinya diam. Artinya diam. Ansitu itu uskutu, ya, diamlah. Tapi diamnya itu untuk istima, untuk mendengar. Maka ansitu itu artinya uskutu litasma'u, ya, diamlah agar kalian bisa mendengar. Wasma'u, dan dengarkanlah. Dengarkan yang sekedar mendengar. Jadi ansitu wasma'u itu kira-kira artinya istami'u wasma'u. Ya. Istami'u wasma'u. Dengarkan dengan penuh perhatian, wasma'u, dan dengarkan betul. Jadi insot ini tidak hanya mendengar, tapi dengan diam. Ya, dengan diam. Ini artinya bahwa pada tingkatan yang sangat tinggi, mendengar itu butuh atau harus didukung dengan diam. Gitu. Harus didukung dengan diam. Diam apanya? Kalau bisa semuanya diam. Pertama mulutnya diam. Itu yang paling basic gitu ya. Dan itu yang orang zaman sekarang susah itu untuk melaksanakan. Orang zaman sekarang ini karena didukung oleh teknologi yang membuatnya senang ngomong, ya, media sosial umpamanya, orang zaman sekarang itu adalah manusia-manusia yang pinter ngomong. Senang ngomong, tapi nggak senang mendengar. Ya. Jadi kebalikan, mestinya ansitu. Jadi manusia Muslim itu yang hebat itu adalah yang ansitu. Orang yang diam, banyak diam untuk mendengar. Mulutnya ditutup, telinganya dibuka. Kalau orang-orang zaman sekarang kebalikan, telinganya ditutup, mulutnya dibuka. Ngomong terus orang zaman sekarang, dan banyak ngomongnya. Ada Facebook, ya toh. Jalan-jalan ke pasar nanti bikin cerita di Facebook. Belanja ke toko bikin status namanya ya Mas Rahman ya. Status atau apa itu? Apa istilahnya itu kalau nulis di Facebook itu apa istilahnya? Status ya. Nulis status. Nanti bannya kempes tulis status. Ban kempes saja kok ditulis status. Ya, ketemu teman lama status. Itu cek mending kalau teman lama ya. Udah lama nggak ketemu itu masih mending. Makan bubur status. Nongkrong di warung kopi status. Begitu aja kok status sih. Jadi pinter sekali orang zaman sekarang itu untuk ngomong. Tapi nggak pinter mendengar. Nggak pinter mendengar. Nah, zaman sekarang orang yang paling dicari itu dan langka itu adalah orang yang pandai mendengar, tidak banyak ngomong. Mulutnya banyak ditutup, telinganya dibuka lebar-lebar. Itulah makna ansitu itu. Dan setiap kali kita sholat Jumat, selalu kita diingatkan ansitu wasma'u wa ati'u. Yang pertama ini ansitu. Saya kalau mendengar kalimat ansitu itu langsung ya Allah, ya Allah. Ya inilah ya hebatnya Islam itu, jadi seolah-olah
Kalimat ansitu itu bicara kepada kita yang suka main HP, suka buka-buka Facebook, dikit-dikit status di WhatsApp, ya. Ada masalah keluarga ya distatuskan, berantem sama istri sama suami tulis status. Nggak perlu. Nggak perlu itu, nggak perlu. Ya, coba kita belajar dari Nabi Yusuf itu loh, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan hebat itu. Bertahun-tahun berpisah dari orang tuanya. Ini masih menjadi pertanyaan saya sesungguhnya ya. Pertanyaan saya adalah setelah Nabi Yusuf itu menjadi orang hebat, kok nggak mencari ayahnya? Setelah jadi menteri ya, menteri keuangan di Mesir ya, kok nggak mencari ayahnya? Kan dengan mudah dia mengutus tentara untuk cari ayahku di daerah ini tinggalnya. Tapi itu nggak dia lakukan. Itu sepertinya dalam rangka untuk menyembunyikan identitasnya, ya, menyimpan identitasnya sampai pada waktu yang tepat bagi beliau untuk mengatakan siapa dirinya. Nah, kenapa begitu ya? Itu yang saya tidak tahu itu. Surat Yusuf itu menjadi pertanyaan saya sejak dulu. Ketika Nabi Yusuf menjadi raja, kenapa kok tidak mencari ayahnya? Seolah-olah Nabi Yusuf ingin menyembunyikan identitasnya. Dan ketika saudara-saudaranya datang, itu juga begitu. Nabi Yusuf tidak langsung mengatakan saya ini saudara kalian. Tidak langsung mengatakan. Ditunggu sampai waktu yang pas untuk mengatakan saya ini Yusuf. Itu prosesnya lama itu, bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun, sampai akhirnya Nabi Yusuf mengatakan saya Yusuf. Maknanya apa? Maknanya jangan gampang-gampang mengekspos ya identitas kita, apalagi sampai mengekspos isi hati dan pikiran kita, terutama di depan orang banyak. Hati-hati. Lagi pula pentingnya apa? Mengekspos pikiran kita, hati kita. Kita lagi galau, status. Lagi punya baju baru, status. Pentingnya apa begitu? Ya, jadi in short, ansitu, ya, ansitu. Nah, kalau di masjid-masjid NU biasanya pakai itu, ansitu wasma'u. Kalau masjid Muhammadiyah tidak ada. Itulah 3 tingkatan ya. 3 tingkatan dalam mendengar. Yang pertama adalah as-sama', itu yang paling rendah. Mendengar hanya untuk mendengar saja. Yang kedua istima', yaitu mendengar untuk belajar. Dan al-insat, ansitu, mendengar dengan mendiamkan, mendengar sambil diam. Dan yang kita diamkan ini yang pertama mulut, ya, dan itu derajat yang paling rendah dan yang paling gampang. Itu pun kita banyak yang tidak bisa. Kadangkala yang kita bisa adalah mendengar, kadang-kadang sambil ngomong. Tidak bisa kita ini mendengar sambil diam. Yang diam mulutnya. Padahal itu yang paling gampang. Dan penyakit orang modern tidak bisa diam mulutnya, ngomong terus. Yang paling susah adalah mendengar sambil diam, dan kali ini yang diam bukan mulutnya, melainkan jiwanya. Jiwanya harus diam. Ibarat mesin jangan bekerja. Ya, ibarat mesin jangan bekerja, jiwanya itu diam. Nah, dalam keadaan jiwa diam itulah maka nasihat-nasihat ketika sholat Jumat umpamanya disampaikan khutbah Jumat, itu akan dengan mudah masuk ke dalam jiwa kita. Ketika jiwa kita diam. Karena itu diamnya jiwa ini sesuatu yang sangat berharga dan tidak banyak orang yang bisa melakukan hal seperti ini, mendiamkan jiwa.
Mendiamkan jiwa itu salah satunya adalah gampangannya seperti mengosongkan pikiran, mengosongkan hati, fokus hanya ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks tolabul ilmi, mendiamkan jiwa itu adalah seperti kita merasakan bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita seperti gelas kosong dalam konteks tolabul ilmi. Ya. Kalau kita tolabul ilmi, kita merasa jiwa kita sudah penuh, otak kita sudah penuh, ibarat gelas sudah penuh, maka tidak mungkin bisa gelas yang sudah penuh itu akan diisi oleh guru-guru kita, tidak mungkin. Karena itu kalau tolabul ilmi, gelas kita harus kita kosongkan supaya bisa diisi oleh guru-guru kita. Ya. Kalau gelas kita tidak kosong, kita merasa sudah pintar, maka tidak ada harapan. Jangan berharap gelas kita bisa diisi. Jadi ansitu diam itu tidak hanya diam mulut, tapi juga diam jiwa. Jadi kalau kita sedang mendengarkan orang khutbah Jumat yang sebelumnya diawali dengan ansitu diamlah, itu ya diam mulut, ya diam jiwa. Jiwa kita diamkan, kita tenangkan, kita siapkan jiwa kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari para khotib. Dengan demikian ilmu bisa masuk. Inilah letaknya mendengar, pentingnya mendengar ya. Inilah pentingnya mendengar. Maka mendengar itu tidak hanya mendengar dan selesai. Dan telinga itu tidak hanya diciptakan hanya untuk mendengar orang ngomong. Tapi pada akhirnya mendengar itu adalah untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui indera yang namanya indera pendengaran. Itu ada 3 ya. Ada lagi satu lagi, tapi ini agak sedikit lepas konteks. Cuma ada sedikit hubungannya. Yaitu namanya Isra. Isra. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walitasra ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardauhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun ya. Al-An'am 113. Isra itu sama mendengar. Isra itu mendengar, tapi dalam ayat Al-An'am surat Al-An'am 113 ini Al-Isra itu digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Nah, Isra itu kurang lebih sama ya dengan dengan mendengar. Tapi Isra ini ada yang mengartikan sebagai al-istima' ila syai'i ma'al maili ilaih. Mendengarkan sesuatu dengan ada kecenderungan kita mencintainya, kita suka kepadanya. Itu Isra. Nah, orang-orang yang tidak beriman itu cinta kepada dunia dan tidak cinta kepada akhirat. Kemudian mereka mendengarkan hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, sifatnya duniawi. Nah, dari Isra itu kemudian orang-orang yang tidak beriman itu waliyardauhu, kemudian senang dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi diawali dengan mendengar tentang hal-hal yang sifatnya duniawi, kemudian menjadi senang waliyardauhu, kemudian yang ketiga waliyaqtarifu, mereka menjadi terbiasa. Lah inilah tahapan-tahapan kenapa orang itu hatinya menjadi beku, tidak peduli kepada akhirat, tapi justru senang kepada duniawi.
Nah, itu terjadi karena pertama-tama mereka isgha, terlampau sering mendengarkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, sesuatu itu kalau sering diomongkan, sering didengarkan, itu lama-lama menjadi kesenangan. Kalau sudah senang, lama-lama menjadi kebiasaan. Jadi awalnya itu mendengar, karena itu mohonlah kita ini hati-hati dengan pendengaran. Umpamanya ya, saya kasih contoh ini. Kita punya anak. Anak kita ini setiap hari kita perdengarkan kalau kita ngobrol sama istri dan dia mendengar, yang kita obrolkan itu duniawi terus. Itu lama-lama anak ini akan menjadi senang dengan duniawi. Yang kita obrolkan itu tabungan, deposito. Berapa Mas Rahman? Deposito jenengan sudah berapa? Allah. Kalau banyak dibagi-bagi ya. Yang dibicarakan itu tabungan, rekening, deposito, ya, emas permata, mobil ini, mobil itu. Nanti kalau ada mobil lewat, Masya Allah mobilnya bagus banget ya, lebih bagus dari mobil kita umpamanya. Kalau itu terus yang diperdengarkan kepada anak, lama-lama anak itu waliyardauhu, lama-lama senang dengan apa yang sering dia dengar. Karena senang, lama-lama waliyaktarifu, terbiasa. Jadi mendengar, kemudian senang, kemudian terbiasa. Nah, ketika terbiasa barang mewah umpamanya, ketika dikasih nggak mewah, nggak bisa dia. Terbiasa umpamanya dikasih uang 100.000 umpamanya. Lain kali kok dikasih uang 10.000, ngamuk dia. Maka uang itu tergantung ya, besar apa enggak tergantung. Kalau orang kayak kita dikasih uang 100.000, untuk saya ya, mungkin juga untuk Gus Rahman, Fatur Rahman juga. Kasih uang 100.000 senang karena banyak itu. Tapi kalau uang yang sama dikasihkan anaknya pejabat-pejabat tinggi, ya itu menghina namanya ya. Namanya menghina. Karena mereka terbiasa dengan jutaan, ya, mungkin miliaran. Kita ini bentuknya 1 miliar aja nggak pernah lihat ya. Apalagi megang. Jadi dikasih 100 itu Masya Allah sudah senang luar biasa. Ya. Itulah kita harus terbiasa untuk tidak mendengar ya, sesuatu yang pada akhirnya justru membuat kita terbiasa dengan hal-hal yang jangan-jangan Allah tidak ridho kepada itu. Ya. Dan sebaliknya, kalau kita ini lebih sering diperdengarkan dengan hal-hal yang baik, Quran umpamanya, sama waliyardauhu, lama-lama kita akan senang dengan hal itu. Waliyaqtarifum, kita akan kemudian terbiasa. Disinilah kemudian kenapa Kanjeng Nabi itu, dan hadis ini sering saya sebutkan, meminta agar Allahumma ahyini miskinan, ya Allah jadikan saya hidup atau hidupkanlah saya sebagai orang miskin. Itu bukan berarti minta menjadi miskin dan umatnya harus ikut menjadi miskin, bukan. Ini contoh betapa Kanjeng Nabi itu ingin memberikan tauladan ya, bahwa hidup dengan kemewahan itu pada akhirnya akan membuat kita lengah, akan membuat kita lengah. Tidak terasa, saya kira saya sudah hampir 1 jam ya Mas Fatur Rahman ya. Ini baru 1 indera yaitu pendengaran. Masih ada 4, tapi yang ke 3, 4, 5 itu tidak terlalu banyak materi yang bisa saya sampaikan. Tapi yang kedua yaitu an-nazar ya, penglihatan.
Ini banyak saya kira hal yang menarik yang bisa kita ungkap ya dari indera penglihatan ini, dan hanya ingin saya garis bawahi saja, tidak perlu saya kupas. Penglihatan itu dalam bahasa Arab itu adalah an-nazar ya. Penglihatan itu dalam bahasa Arab an-nazar. Ya, inilah kayanya bahasa Arab ya. Kalau kita membahasakan Indonesia, penglihatan, kalau saya, apa sih penglihatan itu? Penglihatan yang melihat, ya itu selesai, itu selesai. Artinya kita tidak bisa menyelam ke dalamnya, mencari makna yang lebih dalam tidak bisa. Tapi kalau an-nazar, kita dibuat termenung sejenak. An-nazar. Kalau kita belajar fikih, ada perdebatan di sana sini, ulama mengatakan fihi nazar. Di dalam masalah ini ada nazar, ada pendapat. Loh, nazar itu pendapat ya, bukan hanya melihat ya, begitu bahasa Arab itu. Lalu apa hubungannya melihat dengan berpendapat? Nah, itu dia. Nazar itu tidak hanya melihat, tapi mengandung unsur pengetahuan di dalamnya. Dan kata nazar itu sudah langsung bermakna bahwa mata itu diciptakan bukan hanya untuk melihat, tapi untuk meraih pengetahuan. Dan pengetahuan yang tertinggi adalah ma'rifatullah, mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira secara garis besar kayak begitu, tapi pembahasan mengenai an-nazar ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin 2 minggu sekali saja, Gus Rahman, kajian kita ini. Saya khawatir saya akan sering izin ya, seperti yang dulu-dulu. Daripada kita bikin seminggu sekali tapi sering izin, lebih baik kita bikin 2 minggu sekali. Insya Allah akan saya perjuangkan untuk tidak sering-sering izin ya, kecuali kalau darurat betul, maka saya akan izin. Tapi insya Allah dengan kita buat 2 minggu sekali, saya akan menjadwal lah, sehingga kalau ada acara apa akan saya cancel, saya batalkan untuk mengisi kajian ini. Saya kira begitu Gus Rahman, terima kasih banyak, mudah-mudahan ini manfaat dan mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.